Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar menggelar persidangan secara offline terhadap terdakwa NAW, Ketua LPD Anturan. Pada pergelaran sidang offline ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, sebelum sidang secara offline pertama kali dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari dan untuk selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2023. Untuk mengetahui lebih jelas terhadap jalannya sidang serta apa saja yang terungkap dalam sidang tersebut, selanjutnya, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak, baik dari pihak Kejaksaan Negeri Buleleng maupun penasihat hukum terdakwa NAW, dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk perkara LPD Anturan dapat kami jelaskan, untuk pembuktian sudah dilaksanakan 2 kali, di mana kami JPU telah menghadirkan saksi-saksi yang dalam 2 kali sidang itu sudah sebanyak 14 saksi yang kami hadirkan. Yaitu yang pertama, yaitu saksi-saksi yang merupakan pengurus daripada LPD Anturan tersebut. Kemudian kami juga sudah menghadirkan dari Badan Pengawas LPD, kemudian dari LPD dan dari Menkap Kabupaten Buleleng yang mengurusi masalah LPD. Di mana dari keterangan saksi-saksi itu masing-masing saksi menerangkan dari apa yang saksi ketahui terkait dengan tindak pidana korupsi yang kami dakwakan terhadap terdakwa terkait dengan LPD Anturan, dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah mendukung pembuktian dari dakwaan kami. Mengenai masalah LPD ini, kami berpendapat bahwa LPD tersebut merupakan ranah daripada keuangan negara, sehingga penanganannya itu adalah perkara penanganan korupsi, di mana mengenai LPD ini sebelumnya sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau berinkrah, sehingga itu bisa dijadikan jurisprudensi yang menyebutkan bahwa LPD adalah masuk dalam keuangan negara dan merupakan kategori perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini saya perlu menyampaikan perkembangan fakta-fakta persidangan selama ini di depan persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar. Jadi kita sudah masuk pada babak atau tahap pembuktian. Persidangan pembuktian sudah berlangsung 2 kali persidangan, yang mana jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sejumlah 14 orang saksi yang sudah dihadirkan. Itu dari sekretaris LPD, bendara LPD, kemudian kabak kredit, kolektor, tukang tagih tabungan, kemudian tukang tagih kredit, bendesa adat Amengan, kemudian LPD Kabupaten Buleleng, LPD Provinsi Bali, termasuk auditor internal yang ditugaskan oleh bendesa adat Anturan. Nah, dari semua keterangan saksi-saksi itu dapat saya simpulkan hampir semua menguntungkan terdakwa. Jadi keterangan dari 14 orang saksi itu hampir semua menguntungkan posisi terdakwa, ya. Jadi dapat saya sebutkan bahwa ada saksi yang menerangkan bahwa modal pemerintah yang digunakan adalah sebesar 2 juta dari provinsi tahun 1990, kemudian tahun 95 2,5 juta dari pemerintah Kabupaten Buleleng, dan ada bantuan berupa alat-alat yang harganya 700.000 lebih, sehingga kalau dihitung total uang pemerintah yang parkir atau diberikan oleh pemerintah yaitu 5.279.000 rupiah. Bayangkan, hanya dengan modal 5.200.000 sekian, tiba-tiba sekarang jaksa penuntut umum mengklaim kerugian keuangan negara sejumlah 151 miliar. Ini yang menarik
yang harus dibedah, dibuktikan di persidangan. Begitu. Nah, kemudian saksi juga menjelaskan rata-rata modal LPD itu berasal dari pihak ketiga, yaitu deposito dan tabungan dari masyarakat. Nah, terungkap bahwa tiap tahun LPD Anturan melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Desa Adat melalui Paruman Desa Adat Anturan. Nah, saya tanya, kenapa laporan pertanggungjawaban itu mesti dilakukan di depan Paruman Desa Adat Anturan? Saksi menjelaskan karena LPD Anturan adalah milik Desa Adat Anturan. Itu jawabnya. Saya tanya lagi, kenapa disebut sebagai LPD Desa Adat Anturan, milik Desa Adat Anturan? Karena dianggap permodalan sampai ratusan miliar itu adalah uang masyarakat, begitu ya. Itu yang disampaikan oleh saksi. Kemudian terungkap juga dalam fakta persidangan adalah dasar operasional daripada LPD Desa Adat Anturan, artinya dasar untuk menjalankan LPD Desa Adat Anturan itu adalah Pararem Desa Adat Anturan. Terungkap juga dalam keterangan saksi-saksi siapa yang punya hak untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban LPD. Jadi terungkap dari saksi-saksi bahwa yang memiliki kewenangan atau hak untuk menolak atau menerima laporan pertanggungjawaban LPD adalah Paruman Desa Adat Anturan. Saya tanya, apakah ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan LPD itu di mata pemerintah? Saksi menerangkan tidak ada. Kewajiban LPD hanya menembuskan laporan pertanggungjawaban. Itu yang terungkap. Kemudian terjadinya masalah belakangan ini karena sebagaimana juga keterangan saksi dari LPD provinsi, modal LPD Anturan itu bersumber dari dana masyarakat. Nah, ketika memasuki tahun 2020 karena situasi COVID-19, jadi dana yang disimpan baik dalam bentuk deposito maupun tabungan itu masyarakat berduyun-duyun menarik tabungan dan depositonya sampai kehabisan stok uang di LPD, artinya kas sudah sampai tidak ada. Sementara debitur masyarakat yang pinjam uang di LPD tidak ada yang bayar sehingga kehabisan stok uang. Itulah kemudian memicu terjadinya permasalahan di LPD Anturan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi lain juga, termasuk dari saksi LPD Provinsi Bali. Nah, total kredit yang berjalan di masyarakat sampai tahun laporan 2019 adalah sebanyak 242 miliar. Ya, bayangkan ada juga sebagaimana dakwahan jaksa penuntut umum disebutkan terdapat kredit fiktif. Tetapi setelah kita buktikan melalui fakta-fakta persidangan bahwa itu bukan kredit fiktif. Kredit sebesar 138 miliar yang kemudian dengan nama kode Arta BG begitu dan sebagainya, itu adalah akumulasi dari atau penjumlahan dari bunga-bunga kredit debitur. Jadi para nasabah atau masyarakat yang pinjam uang tidak bayar, kemudian timbul bunga dan denda, kemudian bunga dan denda itulah diakumulasi, kemudian dicatatkan sebagai tagihan dalam bentuk kredit. Jadi faktanya setelah kami kejar terhadap kredit yang diduga fiktif yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri, fakta persidangan mengungkap bahwa tidak ada uang yang
digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Karena kredit 138 miliar itu adalah kumpulan dari bunga dan denda dari debitur yang tidak dibayarkan, sehingga dicatat, kemudian itu akan tetap ditagih. Itu persoalannya. Jadi tidak ada fisik uang yang keluar, makanya kan jadi terbantahkan dugaan yang sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, klien kami terdakwa memperkaya diri sendiri dengan menilep uang 138 miliar itu. Nah, kenapa itu sampai disebut sebagai kredit fiktif? Ini salahnya. Dari dulu saya bilang, institusi yang punya kewenangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara adalah BPK dan BPKP. Kemudian penuntut umum menggunakan kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Ini sudah nggak benar ini. Kalaupun ada MOU, ya saya pengacara, saya punya staf, saya punya MOU, staf saya tidak pengacara, bisa nggak staf saya itu karena saya ada MOU, bisa nggak dia mewakili saya bersidang di depan pengadilan? Nggak bisa. Itu soal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, ya. Ditambah auditor dari Inspektorat Kabupaten Buleleng tidak memeriksa pengurus LPD. Harusnya ketika dia mendapatkan pembukuan atau neraca yang harus diperiksa, kalau dia harus komprontir itu, neraca itu harus dikomprontir. Pak Ketua LPD, saya temukan ini, bagaimana? Kan mendapat penjelasan bahwa 138 miliar yang diduga itu kredit fiktif, kan mendapat penjelasan, oh ini bukan kredit fiktif, ini adalah kumpulan akumulasi dari bunga dan denda bagi masyarakat yang pinjam uang yang tidak bayar. Kita jadikan teori pencatatan sebagai kredit, kemudian bisa ditagih. Itu kalau auditor inspektorat kemudian dalam melakukan audit tidak meminta keterangan dari yang bersangkutan di LPD, itu namanya hasil audit itu melanggar SOP. Persoalannya terhadap hasil kerja inspektorat yang menerbitkan kerugian keuangan negara, kemudian audit dilakukan tanpa memeriksa atau meminta keterangan dari ketua LPD dan sebagainya, pengurus LPD, berarti itu cacat yuridis. Satu, selain inspektorat tidak punya kewenangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara, juga kesalahan dilakukan tanpa mengkomprontir. Nah, terhadap hasil kerja yang melanggar hukum, melanggar SOP, apakah itu kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti? Tidak. Di sana terungkap dalam persidangan. Nah, kemudian terungkap yang dipersoalkan adalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah tentang usaha kapling. Memang dalam Perda Provinsi Bali disebut LPD itu usahanya simpan pinjam, tetapi tidak ada larangan dalam aturan tentang usaha lain. Pertanyaannya, melakukan sesuatu kemudian yang tidak diatur dalam aturan, ketika dilakukan, apakah kategori melanggar? Tidak. Apalagi ketua LPD atau terdakwa sekarang klien saya melakukan usaha kapling itu kan untuk memperbesar keuntungan LPD, dan itu berdasarkan pararem dari perjuru desa adat. Itu dasarnya. Sebab kalau tanpa pararem, ketua LPD tidak mungkin juga melakukan usaha kapling tanah. Nah, keterangan dari Desa Adat Anturan. Jadi terungkap dari keterangan saksi Desa Adat Anturan, siapa yang dirugikan dalam kasus LPD Anturan ini? Dari keterangan saksi dari Ketua LPD Provinsi Bali yang menyatakan saat ini di LPD Desa Adat Anturan sudah tidak ada uang negara.
Karena uang yang diperbantukan dulu itu sudah beralih status, sebagaimana saya jelaskan tadi, menjadi dihibahkan ke Desa Adat Anturan. Nah, Desa Adat Anturan menyerahkan uang itu kepada LPD. Status uang yang ada di LPD Desa Adat Anturan bukan sebagai uang negara. Begitu situasi sekarang. Nah, di samping itu juga apalagi sudah tidak ada uang negara, bagaimana penyidik atau penuntut umum bisa mengklaim kerugian 151 miliar? Inilah yang salah. Tidak ada uang korupsi 151 miliar karena sudah tidak ada uang negara di LPD itu, sebagaimana SK yang sudah diterbitkan oleh Pak Gubernur. Jadi kalau kita rujuk ke undang-undang tentang BPK dan BP, perbendaharaan negara, bahwa menghitung kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Itu. Jadi sudah tidak ada uang negara. Uang apa yang dihitung? Itu berarti yang dihitung itu uang masyarakat, 151 miliar itu. Karena sudah tidak ada uang negara, berarti ini clear, bukan pidana korupsi. Dan ingat pendapat ahli juga, pemerintah memberikan bantuan uang kepada kelompok masyarakat atau masyarakat dalam kedudukan pemerintah sebagai eksekutif, uang itu tidak berkembang, tetap utuh nilainya, kecuali pemerintah membantu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam kedudukannya pemerintah sebagai lembaga perbankan, baru berkembang. Bagaimana uang ini bisa berkembang menjadi 151 miliar? Karena situasi sekarang, sebagaimana keterangan saksi LPD sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan LPD, statusnya sekarang sudah tidak ada uang negara. Bagaimana bisa ada kerugian 151 miliar? Maka sebagaimana pertanyaan rekan tadi, rekan media, saya pastikan kasus ini bukan pidana korupsi sehingga terdakwa harus bebas. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersama saya, Gede Sumertayasa dari Buleleng, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.